Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni DP Siagian, dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Selasa 5 Agustus 2025. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pengertian, hikmat, supaya kami memahami maksud firman Tuhan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel ataupun bangsa Yehuda sebelum mereka ditawan dibawa ke Babel, mereka melakukan banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka memperkaya diri, mereka mencari kekuasaan, mereka mencari kenikmatan hawa nafsu, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah mereka, dan menyembah berhala, mengikuti dewa-dewa kejijikan, memuaskan hawa nafsu mereka. Dan mereka menikmati itu, saudaraku. Mereka hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan Allah mengutus nabinya, Nabi Yesaya dan Yeremia dan hamba-hambanya untuk mengingatkan bangsa itu supaya mereka bertobat, meninggalkan perbuatan mereka dan kembali kepada Allah. Tetapi mereka mengabaikan itu, saudaraku. Mereka sudah terlalu menikmati hidup mereka yang tidak benar. Saudaraku, orang-orang yang tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, menikmati apa yang mereka lakukan, saudaraku. Orang-orang berdosa tidak menyadari bahwa mereka sudah berdosa. Ada juga yang menyadari, tapi mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa itu. Mereka menikmati dosa-dosa mereka. Orang-orang meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhannya untuk mengikuti Allah lain, karena mereka mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, atau kenikmatan lain. Saudaraku, mereka tidak menyadari dampaknya. Sama seperti bangsa Yehuda, mereka tidak merasakan. Namun suatu saat mereka kemudian disadarkan ketika bangsa Babel menawan mereka, membawa mereka ke tanah pembuangan, dan ketika itu mereka baru menyadari bahwa mereka sangat menderita. Mereka sudah tidak bebas lagi. Mereka menjadi hamba, tidak memiliki apa-apa lagi. Dan pada saat itu mereka berseru-seru kepada Allah.
Selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan, Tuhan Allah mendisiplinkan bangsa Yehuda. Dan ketika mereka berseru-seru, meminta pertolongan daripada Allah, Allah membebaskan mereka, membawa mereka kembali ke tanah Yerusalem. Namun apa yang dilihat oleh bangsa Yehuda ataupun bangsa Israel, bahwa tanah mereka menjadi tanah yang gersang dengan reruntuhan-reruntuhan, dan tidak ada lagi di sana bait suci. Semuanya sudah rata. Namun Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka karena mereka sudah kembali kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat 2, bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Saudaraku, tanah Yerusalem menjadi tanah hinaan ketika ditinggalkan oleh bangsa itu. Menjadi reruntuhan yang sangat memalukan. Namun ketika bangsa Israel kembali daripada pembuangan, bertobat, Tuhan berjanji akan memulihkan nama mereka, akan membuat raja melihat kemuliaan bangsa itu. Saudaraku, mari jangan berlambat-lambat, saudaraku. Ketika saudara melakukan banyak dosa-dosa, mengejar harta, mengejar kenikmatan duniawi, mengejar kenikmatan hobi, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, bahkan meninggalkan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita, saudaraku. Tuhan senantiasa menunggu saudara. Dan meskipun saudara melihat bahwa di belakang saudara, kehidupan saudara sudah hancur, sudah tidak ada harapan, semuanya sudah hilang, harta milik hilang, saudara-saudara tidak lagi bersama dengan saudara-saudara Anda, keluarga meninggalkan Anda. Mari saudaraku, dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia menjanjikan bahwa saudara akan dipulihkan, saudara akan dibenarkan, dan akan memperlihatkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Selamat menjalani kehidupan keselamatan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang dahulu orang yang berdosa, orang yang sudah menyakiti hati-Mu, orang yang meninggalkan Tuhan dengan mengikuti hawa nafsu kami, mengikuti keinginan-keinginan duniawi, mengejar harta, mengejar kekuasaan, mengejar nama. Namun saudaraku, karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau menolong kami, menyelamatkan kami kembali. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga buat janji-Mu yang akan memulihkan kami, yang memberikan kemuliaan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang ragu akan keselamatan mereka, ragu akan apakah mereka bisa kembali pulih. Biar Tuhan yang menolong mereka Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka. Saudara-saudara kami
yang hidup di dalam penderitaan, Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.